Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Irawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank. Sistem penilaian tingkat kesehatan bank itu untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah bank tersebut layak untuk mengelola dana masyarakat atau dana nasabah. Contohnya saya ingin menabung di bank tersebut. Apakah bank itu sehat? Tidak memiliki risiko gagal bangkrut yang tinggi? Ya mungkin seperti itu. Oke, kita langsung saja. Sistem penilaian tingkat kesehatan bank melalui CAMELS. CAMELS di sini bukan unta ya. CAMELS di sini adalah akronim dari 5 aspek utama. Yang pertama itu ada kapital, lalu aset, manajemen, earning, liquidity, dan yang terakhir sensitivity. Oke, kita masuk yang pertama, kapital. Tingkat kesehatan bank dari aspek modal dinilai atau diukur menggunakan capital adequacy ratio. Rasio ini merepresentasikan kemampuan bank dalam menggunakan modalnya. Modalnya sendiri untuk menutup penurunan aktiva. Secara sederhana, rasio ini menunjukkan seberapa kuat bank dalam menanggung kerugian jika nilai aset atau aktiva yang dimilikinya turun. Artinya, seberapa besar modal bank yang tersedia untuk menutup kerugian tersebut tanpa harus mengandalkan uang dari luar, seperti pinjaman dan yang lain sebagainya. Semakin tinggi rasio ini, semakin aman posisi keuangan bank. Selanjutnya, aset. Kualitas aktiva yang produktif mencerminkan kinerja keuangan perusahaan perbankan. Penilaian kualitas aktiva dilakukan dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan total aktiva produktif. Penilaian kualitas aktiva dilakukan dengan cara melihat seberapa besar bagian dari aset produktif bank yang dianggap beresiko atau bermasalah dibandingkan dengan seluruh aset yang dimiliki. Contoh, aktiva yang bermasalah itu seperti kredit macet, pinjaman bermasalah, pinjaman yang tidak dibayar oleh nasabah sesuai jadwal, lalu ada kredit dalam perhatian khusus, DPK, pinjaman yang mulai menunjukkan tanda-tanda kesulitan bayar, lalu selanjutnya ada investasi yang nilainya menurun, seperti obligasi atau saham yang dimiliki bank tapi nilainya turun drastis. Lalu contoh lainnya ada penempatan dana pada bank lain yang bermasalah, misalnya deposito atau pinjaman ke bank lain yang kesulitan keuangan. Aset-aset ini tetap produktif karena awalnya diharapkan menghasilkan pendapatan, tapi resikonya tinggi. Jadi, semakin kecil bagian yang bermasalah, semakin baik kualitas aset bank tersebut. Selanjutnya, manajemen. Penilaian manajemen menentukan apakah suatu institusi dapat bereaksi dengan baik terhadap tekanan keuangan. Peringkat komponen ini dicerminkan oleh kemampuan manajemen untuk mengendalikan risiko kegiatan harian dalam perusahaan. Oke. Penilaian manajemen melihat apakah pimpinan perusahaan atau pengelola bank cukup cakap dalam menjalankan operasional sehari-hari dan bisa mengendalikan keputusan yang tepat saat menghadapi masalah keuangan. Jika manajemen bisa mengelola risiko dengan baik, maka perusahaan dianggap kuat dan siap menghadapi tekanan atau pressure yang kritis. Selanjutnya ada earning. Bank yang sehat tentu akan dilihat dari kemampuannya memperoleh pendapatan berupa laba. Semakin besar laba yang diperoleh dari suku bunga, menunjukkan bahwa kinerja bank semakin baik dan kondisi keuangannya semakin sehat. Semakin besar laba yang didapatkan itu tanda bahwa bank bekerja dengan baik, mengelola dana dengan efisien, memberi kredit yang menguntungkan dan mengendalikan biaya. Laba besar berarti keuangan bank kuat dan usahanya berjalan dengan lancar. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kelima, liquidity. Liquidity sendiri merupakan aspek likuiditas berkaitan dengan kemampuan bank dalam membayar utangnya.
Semakin mampu suatu bank membayar utang, maka semakin liquid bank tersebut, terutama utang dalam jangka pendek. Contoh, simpanan nasabah seperti tabungan dan giro yang bisa ditarik kapan saja itu harus segera dibayar ketika seorang nasabah itu mulai menarik uangnya. Lalu contoh lainnya deposito jatuh tempo, itu dana yang dimiliki nasabah yang harus dibayar saat waktunya tiba. Selanjutnya ada pinjaman dari bank lain yang segera harus dikembalikan. Lalu ada juga biaya operasional harian seperti gaji pegawai, sewa, atau tagihan lainnya. Jika bank punya cukup uang tunai atau aset yang bisa segera dicairkan untuk membayar utang, berarti bank itu liquid dan keuangannya sehat. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, sensitivity. Bank harus bisa menyesuaikan operasionalnya sesuai dengan keadaan pasar, market. Market tentu market uang, agar usaha yang dijalankan sesuai dengan keadaan pasar, seperti naik turunnya suku bunga atau nilai tukar. Jika bank bisa cepat beradaptasi, misalnya dengan mengatur strategi pinjaman atau investasi, maka bank bisa tetap stabil dan usahanya tidak terganggu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang eh, menilai tingkat kesehatan bank dengan metode CAMELS. Tadi yang saya sebutkan CAMELS itu ada capital, asset, management, earning, liquidity, dan sensitivity. Sudah saya jelaskan semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam.